Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Cacing bagi sebagian orang merupakan hewan yang menjijikkan. Padahal tidak hanya memiliki banyak manfaat, kini cacing memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Berawal dari kegagalan dan melakukan perubahan, Abdul Aziz Adam, warga Kelurahan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, meraih sukses dari budidaya cacing. Adam mulai memanfaatkan cacing dengan menjualnya ke sejumlah kolam pemancingan di sekitar lingkungannya. Permintaan cacing hasil budidayanya tak hanya untuk keperluan kolam pancing ikan, namun berbagai sektor mulai sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor peternakan membutuhkan cacing. Dalam setiap tahun, kebutuhan cacing untuk 3 sektor terus meningkat. Saat ini, Adam mengaku masih terkendala jumlah produksi cacing lantaran kebutuhan cacing sektor perikanan di Probolinggo dalam 1 bulan membutuhkan suplai 6 ton cacing setiap bulan. Sementara kapasitas produksi cacing masih berkisar 3 ton per bulan. Menurut Adam, budidaya cacing mudah dilakukan karena hanya membutuhkan makanan berupa sampah organik dan ini bermanfaat untuk mengurangi volume sampah di lingkungan sekitar. Kotoran cacing tanah juga kaya unsur hara. Pasalnya, aktivitas cacing tanah mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanah. Sehingga cacing sangat bermanfaat untuk tanah, khususnya di sektor pertanian. Yang pertama karena faktor makanan yang limbah, jadi ini berlimpah dan itu sifatnya gratis. Yang kedua, cacing ini perkembangbiakannya cukup cepat. Karena cacing ini hemaprodit biparental, jadi satu ekor memiliki alat kelamin ganda, sehingga dari karakter ini kita bisa memastikan bahwa perkembangan cacing itu relatif cepat. Kehadiran cacing beserta kotorannya meningkatkan kesuburan tanah baik secara kimiawi maupun fisik. Kotoran cacing atau sering disebut casting mengandung mikroorganisme yang mampu menghasilkan hormon pertumbuhan. Sehingga kehadiran cacing mempengaruhi perakaran dan pertumbuhan tanaman serta perpanjangan batang. Untuk organik sendiri di sini pertumbuhannya sangat cepat, ya Pak ya, tanpa menggunakan kimia sesendok pun. Jadi di sini kita menggunakan full organik dan untuk pestisidanya pun kita juga organik. Harga cacing yang mencapai nilai Rp50.000 per kilogram menjadi daya tarik bagi sejumlah warga. Menguntungkan ya seperti bisnis lain-lainnya enggak bisa berhasil ya saya itu. Biasanya pakai pakan apa? Pakan ternak sapi, buah jambu. Kini tak hanya Zaini yang bergabung. Usai 3 tahun merintis budaya cacing, peternak binaan Adam mencapai 1.500 orang yang tersebar di penjuru Nusantara. Saat ini, kawasan lingkungan budidaya cacing ini dikenal sebagai lingkungan cacing. Karena 4 kelurahan setempat banyak ditemui warga yang memiliki petak-petak berisi budidaya cacing. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Lumbricus rubellus itu adalah nama latinnya dari cacing, khususnya cacing tanah. Ternyata memang manfaatnya banyak sekali kalau kita lihat ya. Bukan hanya menggeburkan tanah, memberikan makanan buat binatang lain seperti kayak ikan, ya kan? Tapi bisa juga buat kesehatan manusia loh, Adrian. Apa aja sih penyakit yang bisa disembuhkan? Ada tifus, obat diare juga gitu. Terus ini bisa melancarkan peredaran darah juga. Dan yang paling membuat saya gitu adalah bisa melembutkan kulit loh. Caranya gimana? Nah, saya nggak gitu ngerti caranya, tapi ternyata jadi memang kelembaban dari cacing tanah ini luar biasa begitu. Bahkan ini satu fakta yang mungkin akan membuat Marissa agak ngeri gitu ngelihat lipstik Marissa. Karena sebagian produk ternyata memakai cacing tanah untuk pelembab dari lipstik itu biasanya memakai cacing tanah. Berarti kita selama ini aduh langsung geli. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang demi kesehatan ya Ya, kan. nggak apa-apa, Toh kan kamu nggak tahu it's okay. prosesnya, tinggal pakai aja. Iya, betul sekali. Bicara mengenai cacing teman-teman, biasa cacing itu kecil atau besar?
Tergantung. Oh, Kecil, tergantung. heeh. Oke, kalau kamu kecil tergantung. Yang paling besar yang pernah kamu lihat seberapa, Shanas? Paling Segini. sekelingking. Sepanjang oke, ini. panjangnya Sepanjang segitu, itu kalau ya. mungkin Lagi gedenya bercocok sekelingking tanam. lah. Oke, tapi teman-teman ternyata ada yang lebih besar dari itu. Apa tuh? Jadi cacing itu besarnya itu bisa mencapai 6,7 meter. Ular kali. Ini adalah cacing beneran, namanya African Giant Earthworm. Cacing tanah Afrika. Heeh. Ini saya berubah Punya gambarnya nggak sih Ini kamu? seperti Sebentar ya. anakondanya ular gitu ya. Mungkin, jadi kayak gini. Sebentar, saya besarkan ya. Aduh, ini tapi nggak mati. nggak. Tapi ini nggak sepanjang 6, sekian meter sih. Tapi yang jelas bisa sampai sebesar My ini. goodness, Ya itu ampun. seperti gagang tas ya. Aduh. Tas branded itu ya? Terus branded. Jadi bisa sebesar ini dan teman-teman kalau misalnya cacing itu kepotong, misalnya mamanya Shanas gitu sedang berkebun terus tiba-tiba memotong atau tidak sengaja kepotong cacingnya. Itu ternyata bisa hidup. Jadi yang mati itu hanya bagian yang bukan kepalanya, tapi Iya, kalau misalnya ada kepala dan sebagian tubuhnya itu masih ada, dia masih tetap bisa uget-uget dan itu masih hidup. Mirip seperti itu, saya pernah lihat juga kalau cicak gitu kan, Iya. terputus gitu kan, iya buntutnya tetap bisa jalan-jalan Itu kesana ya. kemari. Cicak kalau buntutnya putus, itu hal paling menggelikan yang pernah saya lihat. Nanti kalau Ini misalnya kita ini berkonspirasi aja. Kalau misalnya Shanas nanti ulang tahun, Jangan, kita tolong bawain jangan. cicak. Udah gitu yang putus buntutnya. Oh iya, kita kasih ya. Oke. Tolong Ternyata jangan. dia Saya fobia akan- sama buntut cicak. Saya akan berhenti. Nggak beneran, udah. Aduh, jangan.